malam-malam yang harusnya mungkin beberapa sudah saatnya istirahat bersama keluarga ya, sama family-nya atau nemenin anak dan lain sebagainya, tapi Masya Allah nih ibu-ibu di sini luar biasa banget semangatnya untuk cari ilmu ya, Insya Allah. Sebelumnya saya cek dulu apakah suara saya jelas? Jelas ya, oke. Terima Alhamdulillah. kasih jempolnya, oke Fatim, Bu Awal, Kak Siti, dan semuanya ya, Masya Allah. Videonya juga jelas ya? Oke, kakak-kakak semua sehat ya, Insya Allah ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semakin bahagia, semakin kaya, semakin bertakwa. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja ya. Insya Allah kita seumuran. Walaupun mungkin ada yang lebih senior dari segi umurnya, tapi Masya Allah semangatnya, semangat belajar dan lain hal sebagainya nggak kalah sama yang lebih muda Insya Allah ya. Mohon izin sekali lagi Kamia dan kakak-kakak leader yang lain ya, malam ini saya sedang dapat amanah untuk sedikit sharing ya, berbagi ya, bukan bukan materi sih, lebih ke sharing aja karena saya yakin banget teman-teman semua di sini, terutama kakak-kakak leader yang udah lebih udah lebih lama dan lebih jago intinya itu udah hafal banget mungkin dengan teknis-teknis contoh kayak yang akan saya sampaikan malam ini yaitu tentang 5 jurus closing via WhatsApp gitu ya. Jadi mohon izin kalau seandainya nanti di perjalanan dalam menyampaikan banyak kekeliruan, banyak kesalahan, mohon sama-sama dibantu untuk diluruskan ya karena saya juga di sini masih belajar ya. Dan semoga ada kebermanfaatan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita pada malam hari ini ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke materi ya, mungkin ada alangkah lebih baiknya, bukan mungkin ya, alangkah lebih baiknya mungkin kita berdoa dulu, kita doakan keluarga kita, kemudian guru-guru kita, leader-leader kita ya, ada Kamia beserta keluarga, dan ada Kak Aini, dan keluarga, Kak Dias, dan keluarga, dan juga ada Mas Ipo dan keluarga ya, dan ada leader saya juga, ada Ustazah Riso dan keluarga, kita doakan sama-sama. Saya ini dulu ya, kita berdoa dulu, doa disilahkan. Maaf Kak, ini keluar dulu tadi, suaranya nggak kedengeran. Ya, alhamdulillah. Ya, harapannya dengan doa kita ya, karena agenda kita pada malam hari ini adalah tentang kebaikan ya. Semoga dengan doa tadi semakin menambah keberkahan agenda kita pada malam hari ini dan berjalan dengan lancar. Gitu ya. Jadi semoga nanti apa-apa yang disampaikan dan apa-apa yang sama-sama kita dapatkan itu menjadi wasilah untuk manfaat untuk kita dan orang-orang di sekeliling kita ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Listiana, biasa dipanggil Listi. Saya bergabung di BP udah berapa lama kamu ya? Udah 1 tahun lebih, 3 bulan berarti saya pas banget 1 tahunnya kemarin bulan Desember ya. Jadi mungkin kalau teman-teman kakak leader yang lain ada yang udah lebih senior dari saya ya, dan tentu prestasi-prestasinya juga banyak yang sudah lebih banyak dari saya gitu ya. Jadi sekali lagi mohon bimbingannya ya kakak-kakak semuanya. Oke. Baik, alhamdulillah teman-teman. Mohon izin saya share screen ya untuk materi kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang
jurus closing via WhatsApp ya. Apakah share screen-nya sudah kelihatan, teman-teman? Udah ya, oke, terima kasih jempolnya. Ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya materi ini tuh udah sering banget kita dapatkan ya. Baik itu dimulai dari pembinaan, mungkin tim PSM kami juga udah sering banget menyampaikan tentang materi ini, kemudian juga dari Kak Aininya juga, apalagi dari Kak Dias ya. Kak Dias dan Mas Ipo juga udah sering banget. Jadi kita malam ini judulnya review aja atau murojaah atau apa namanya, mengulang ya, mengulang materi-materi yang sudah sering kita dapatkan, dan semoga tetap dapat insight baru ya. Oke. Bismillah, sebelum kita masuk ke materi, sebagaimana buku biasanya ya, kalau buku itu kan ada kata pengantarnya ya. Nah, di sini juga sama, sebelum kita memasuki materi tentang gimana sih cara kita closing pakai menggunakan via WhatsApp, maka di sini juga ada pengantarnya ke materi itu. Dan di sini yang saya jadikan sebagai pengantar adalah media sosial gitu ya. Nah, ini pengantar yang harus banget teman-teman pegang, kita semua pegang ya, bahwa kita punya media sosial yang bisa kita jadikan sebagai pengantar. Karena ketika kita mau menjadikan WhatsApp ya, menjadikan WhatsApp sebagai toko online kita gitu ya, karena kita kan mainnya di online sama di offline ya, Masya Allah. Jadi kita harus mempersiapkan dua-duanya. Kalau misalnya ada yang udah misalnya di rumahnya udah ada stok banyak gitu dan membutuhkan ruang gitu ya, berarti itu toko offline-nya. Dan tapi untuk lebih menjangkau lebih banyak memang dan lebih luas, kita bisa menggunakan media sosial sebagai toko online kita. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui dan kita pegang sama-sama ya, bahwa ketika kita mau pakai WhatsApp sebagai toko online kita, kita tuh nggak bisa ujuk-ujuk kita cuma punya WhatsApp doang, tiba-tiba kita ujuk-ujuk ya, tiba-tiba kita cuma pakai WhatsApp doang gitu ya. Jadi kita harus butuh penopang. Nah, penopangnya inilah media sosial kita. Bisa dari Instagram, Facebook, kemudian dari dari Google Ads atau Google Bisnis ya, dan lain hal sebagainya. Yang mana dari media sosial kita ini yang nanti akan kita arahkan ke WhatsApp. Jadi ini nanti ada materinya sendiri gitu ya. Jadi inilah penopang kita untuk bisa menjadikan WhatsApp sebagai toko online kita, yaitu media sosial kita gitu ya. Jadi ada Instagram, ada Facebook dan lain-lain gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan media sosial kita itu ada fitur-fitur atau ada fasilitas yang dimana itu bisa kita ngasih selain gambar, itu biasanya ada keterangan, bisa tulisan atau yang sering disebut dengan caption, ya, yang sering disebut dengan caption. Nah, kita gunakan fasilitas itu. Jadi apa ya? Nggak melulu gambar doang. Jadi nggak cuma gambar doang, karena saya pernah dengar di satu pembinaan, waktu itu pembinaan siapa ya, ketika kita cuma ngeposting gambar doang, orang tahu kalau kita jualan, tapi ya udah gitu, udah cuma cukup jualan doang gitu, dan nggak ada nggak ada pesan yang tersampaikan. Nah, jadi harus diikuti dengan kata-kata. Nah, kata-kata ini ya, yang saya sampaikan tadi, jadi kita rajin iklan dengan tanpa penawaran gitu ya. Jadi maksudnya tidak melulu kata-kata yang kita masukkan atau yang kita jadikan caption di media sosial tentang jualan kita itu tidak selalu dengan kata-kata ini, minat, chat me, atau mau order, atau mau beli, atau silahkan beli, ya. Nggak harus selalu menggunakan kata-kata itu. Jadi kayak misalnya kita tuh kalau iklan nggak perlu ada nggak perlu harus kayak ngomongin nih gue jual nih gitu. Ayo siapa yang mau beli gitu ya. Jadi nggak harus dengan kayak gitu atau dengan yang lain-lain. Misal kita hanya dengan
menginformasikan apa yang sedang terjadi di komunitas kita gitu ya. Misal dengan seperti itu aja kita udah cukup gitu, walaupun nggak perlu pakai kalimat penawaran gitu ya, atau kalimat-kalimat ajakan. Tapi itu sebenarnya bisa di-mix ya, bisa di-mix dengan misalnya, eee, gini misalnya ya, misal ada sesuatu yang terjadi di PSM nih misalnya, PSM kami yang ngabarin, "Masya Allah hari ini, tim PSM alhamdulillah, tembus 200 bot pagi ini, baru pagi nih," misalnya. "Pagi ini kami mengabarkan bahwa di komunitas PSM alhamdulillah sudah tembus 200 botol," gitu ya, 200 botol lebih, misalnya kayak gitu. Allahu Akbar misalnya ya, kalian keren komunitas PSM misalnya kayak gitu ya. Nah itu semua atau satu tim PSM bisa bisa menggunakan, informasi itu untuk dijadikan, status kita gitu. Jadi nggak cuma Kamiya doang, nggak cuma Kamiya doang yang bisa mengabarkan itu, entah itu cuma di grup atau Kamiya juga bikin story seperti itu misalnya di status WhatsApp-nya ya, kita bisa juga gitu. Jadi tidak harus yang selalu terjadi sama diri kita gitu. Jadi bisa dengan mungkin keadaan yang sedang terjadi di komunitas kita, atau kalau kata Kak Aini ya, kata Kak Dias juga sering mengatakan kita boleh kok share closingan orang gitu ya, share closingan orang yang penting saat kita nge-share closingan orang, kita tidak mengatakan bahwa itu closingan kita gitu. Jadi bisa dengan kata-kata yang ya tadi hanya sekedar menginformasikan saja gitu ya. Jadi nggak harus dengan kata-kata harus ada minat chat me atau mau order, mau beli, silahkan beli gitu. Enggak, justru itu yang kadang kalau kalau yang saya amati seringnya gitu ya. Orang tuh kayak udah jualan banget nih gitu misalnya. Jadi kayak ya udah yang taunya disuruh beli aja gitu. Tapi kalau misalnya kita sering menggunakan kata-kata ambigu gitu ya, kita sering misalnya hanya menginformasikan atau ya misalnya bisa dengan testimoni, entah itu testimoni dari produknya atau testimoni-testimoni dari leader-leader kita yang mungkin dia sudah selama bisnis di BP, ada yang udah lunas KPR, ada yang naik income sampai dengan 70 kali lipat, atau ada yang udah umroh dan mengumrohkan ya, itu boleh kita share gitu. Kayak kita menunjukkan wah ternyata gabung di komunitas bisnis ini tuh Masya Allah loh kelebihannya gitu. Jadi nggak melulu tentang jualan dan nawarin gitu ya. Jadi harus bisa nge-mix gitu ya, mana yang kira-kira informasi ini informasi ini bagus, dan juga mungkin ada selingan-selingan untuk adalah kita nawarin gitu ya. Kemudian ketika kita ingin menjadikan WhatsApp sebagai toko online kita gitu ya. Jadi gini teman-teman pasti udah sering banget melihat ada toko offline yang menarik gitu, kelihatannya tuh kayak rapih, elegan dan lain sebagainya. Misalnya kayak kita senang aja ngelihat toko itu. Jadi kayak walaupun misalnya awalnya tuh nggak ada niatan tuh buat beli di toko itu, tapi karena ngelihat tokonya bersih, terus kayak misalnya pelayan-pelayannya baik gitu, ramah dan lain sebagainya, kita tertarik gitu. Kadang kita jadi kayak wah seneng nih interest kita sama toko itu gitu. Nah sebenarnya dari toko-toko offline yang ada di toko-toko offline itu bisa kita pindahkan ke toko online kita, termasuk ke salah satunya ke WhatsApp kita. Mungkin bisa dimulai dari profil WhatsApp kita gitu ya. Oke. Di sini saya sedikit kasih contoh ya. Ini materi yang saya ambil ya teman-teman. Sekali lagi ini materi yang sudah pernah disampaikan sama Kak Dias gitu. Jadi tampilan profil WhatsApp kita itu yang pertama dari fotonya ya. Foto itu harus jelas ya. Jelas tuh dalam artian mungkin bisa dengan kalau misalnya kita perempuan gitu ya, bisa dengan kita sama pasangan kita, atau misalnya kita sama anak kita, yang jelas fotonya itu tidak dalam keadaan selfie ya. Ini kata dia hindarin foto selfie ya. Jadi bisa foto pakai misalnya pakai kamera yang lain
kemudian difotokan dan tidak blur ya, jadi nggak ngeblur gitu, jadi fotonya jelas gitu. Kemudian info tuh di sini ya, di info, kursor saya kelihatan ya. Ini info. Nah, info ini pakai caps lock. Nah, ini harus di sini harus jelas nih, kita tuh siapa gitu. Jadi jangan kita seorang entrepreneur, kita seorang pengusaha, tapi di sini infonya tuh apa? Sedang sibuk biasanya. Ada ya, sedang sibuk atau WhatsApp only atau apa sih gitu dan lain hal sebagainya. Jangan, tapi tunjukkan bahwa diri kita itu adalah seorang pengusaha ya, entrepreneur gitu. Kalau misalnya bagi teman-teman yang sudah jadi leader gitu ya, yang misalnya udah jadi ya yang udah jadi leader, bisa ditulis dengan entrepreneur and business leader. Jadi kita seorang leader dalam sebuah usaha gitu ya, dan di awal dan apa namanya bisa ditambahin dengan open reseller, agen atau agen plus gitu. Kalau yang misalnya sudah ke distributor, tapi kalau misalnya posisinya dia baru agen gitu ya, berarti open reseller aja gitu. Terus tambahin lagi misalnya kita tuh di bawahnya siapa? Kita tuh mitra dari Mas Ipo gitu ya, mitra Mas Ipo, dan Mas Ipo ini siapa? Mas Ipo ini kita boleh salah satu ambil siapa Mas Ipo, bisa dari misalnya Mas Ipo adalah motivator 5 benua. Jadi misalnya tadi ya, dari entrepreneur and business leader. Kemudian bisa dengan dikasih spasi atau dengan pakai garis gitu ya. Misalnya open reseller, agen, dan agen plus misalnya. Terus bisa lagi dispasi dengan mitra Ipo Santosa gitu. Ipo Santosa motivator 5 benua gitu. Ya, jadi mungkin bisa dimulai dari profil WhatsApp kita yang apa ya? Orang tuh percaya, orang tuh trust dengan kita bahwa kita tuh bener loh seorang pengusaha gitu ya. Kita tuh bener loh apa namanya? Orang yang apa jadi mitranya Mas Ipo gitu. Jadi jangan sampai kita di luar nih di Facebook atau di Instagram kita keluar-keluar, ayo bisnis bareng saya, ayo gabung ke komunitas saya. Tapi ketika orang sudah klik linknya untuk join ke WhatsApp-nya misalnya, kayak misalnya di landing page ya, kalau udah ada yang punya landing page itu kan dia langsung diarahkan ke WhatsApp-nya nih. Kemudian dia melihat kok fotonya nggak jelas sih, misalnya nggak jelas ini foto apa, atau bahkan mungkin nggak ada foto profilnya gitu ya. Terus nggak ada ciri-ciri sama sekali bahwa kita tuh lagi jualan di WhatsApp gitu. Nggak ada ciri-cirinya sama sekali kalau WhatsApp kita tuh toko gitu. Jadi kayak kemudian infonya mungkin di sini lagi sedang sibuk atau tidak bisa dihubungi dan lain sebagainya. Ya orang mikir juga kali ya, maksudnya ini beneran nggak ya? Gitu. Nggak ya dia tuh bisnis gitu ya, beneran nggak ya dia tuh jualan, atau jangan-jangan saya cuma mau diapain doang gitu ya. Jadi bangun trust calon konsumen kita dimulai dari tampilan profil WhatsApp kita. Jadi kayak tampilan profil WhatsApp kita tuh ibaratnya kayak tampilan toko offline gitu. Jadi di luarnya kelihatannya seperti apa. Kadang kalau orang udah tertarik dari luarnya dia akan masuk gitu kan. Dia akan melihat apa yang ada di dalam. Sama ketika dari tampilan foto profil kita sudah menarik, orang akan ngubungin kita tuh dengan perasaan oh yakin nih dia emang jualan gitu ya. Jadi itu ya teman-teman untuk tampilan foto profil WhatsApp gitu ya, karena kita memang mau menjadikan WhatsApp sebagai toko online kita gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke 5 jurus closing via WhatsApp ya. Nah yang pertama itu ya, yang pertama ini buat kolam ikan ya. Kolam ikan tuh maksudnya apa? Kumpulan database ya. Ini udah sering banget disampaikan baik dari Kak Dias maupun Kak Aini dan Kak Mia gitu ya. Jadi memang yang paling utama dari kita berbisnis itu database, karena gimana kita mau jualan kalau misalnya orang-orang yang ada di WhatsApp kita itu cuma sedikit gitu ya. Jadi kita kan jualannya sama orang-orang itu aja. Misalnya database-nya cuma WhatsApp-nya baru sampai 50, belum sampai 100 bahkan gitu ya. Jadi ya udah yang akan melihat WhatsApp kita ya cuma orang-orang segitu doang gitu. Nah, makanya tadi yang saya sampaikan kita harus punya
penopang. Kita harus punya media sosial yang mendukung untuk kita bisa menambah atau memperbanyak database. Contoh tadi dari Instagram atau Facebook. Nah, ketika kita melakukan penawaran-penawaran di Instagram atau di Facebook, kemudian kita menyertakan link WhatsApp kita gitu ya. Nah, atau misalnya kita tidak menyertakan link WhatsApp kita, jadi orang komentarin status Facebook kita, atau orang nge-DM story Instagram kita atau feed Instagram kita. Nah, kita jangan langsung kasih penjelasan detail di situ, ya. Tapi arahkan semua percakapan di WA. Misalnya ada yang komen dari story Facebook kita, wah Kak, gimana cara misalnya bisa, gimana caranya gabung bisnis di BP gitu. Jadi balasnya jangan gini, jangan langsung dijelasin, tapi ditanya dulu, kakak ada nomor WA gitu. Kalau misalnya ditawarin aja, diajakin, kita komunikasi aja ke WhatsApp gitu. Nah, nanti kalau udah gitu, ini nomor WA saya. Nah, kalau dia benar mau istilahnya mau niat mau berbisnis sama kita, dia akan menghubungi WhatsApp kita, dan ketika dia sudah menghubungi kita by WhatsApp, jangan lupa untuk minta save nomor WA kita gitu. Jadi jangan cuma dia chat kemudian kita balas. Nah, kenapa tujuannya kita harus minta calon konsumen kita untuk save nomor WA kita? Karena supaya terus ada interaksi ke depannya gitu. Jadi ketika kita sudah bisa saling save nomor WhatsApp, dia akan bisa lihat story kita juga akan bisa lihat story dia gitu. Nah, nanti di situ akan ada interaksi gitu. Jadi nggak putus sampai di situ aja gitu ya. Jadi setelah misalnya ada pertanyaan di IG atau di FB, jangan kasih penjelasan yang detail di sana. Ya, jadi arahkan semua percakapan di WhatsApp, kemudian minta calon konsumen save nomor WhatsApp kita. Nah, kalau idealnya ya, target atau ideal database pembisnis itu, kalau yang disampaikan sama Kak Dias, itu 10.000. Ya, 10.000. Itu 5.000 di WhatsApp. Ini kebanyakan nolnya ya. 5.000 lagi di FB dan IG. Jadi misalnya FB-nya 2.000, Instagram-nya 3.000, gitu. 5.000 lagi sudah ada WhatsApp. Ini idealnya ya, atau target yang bisa kita targetkan nih. Wah, ternyata database yang ada di WhatsApp saya tuh baru 1.000 bahkan, atau bahkan mungkin belum sampai 1.000. Nah, berarti kita tinggal sekarang kita tulis nih apa-apa sih yang mau kita improve ke depannya. Berarti memperbanyak database gitu ya. Bahkan kalau Kak Dias mengatakan, kalau misalnya di nomor 1 ini kita belum berhasil, dalam artian kalau mungkin nggak harus nunggu 10.000 dulu ya, nggak harus nunggu 10.000 dulu kita baru memulai bisnis, enggak. Ya, kalau misalnya kita di nomor 1 belum berhasil, dalam artian kita belum menambah database, kita akan sulit melakukan ke nomor-nomor selanjutnya, atau kita akan sulit mempraktekkan jurus-jurus yang nomor-nomor selanjutnya. Jadi memang inti dari ketika kita mau menjadikan WhatsApp sebagai toko online kita, berarti kita harus melakukan pengumpulan database. Jadi perbanyak database. Perbanyak database via WhatsApp itu tadi banyak banget caranya. Kan salah satunya tadi kita share di media-media sosial kita tentang apa, arahkan ke WhatsApp. Atau sering banget kan kita ada kom ya, Kamia, misalnya ada kom atau ada seminar-seminar gratis dari Mas Ipo ya kemarin, kayak misalnya seminar 7 keajaiban rezeki dan lain hal sebagainya, kan itu sering ya. Nah, itu kita promosikan aja, promosikan dan menggunakan WhatsApp kita gitu. Jadi kan sering juga nih kami ngomong udah ngasih kayak BCA-nya gitu. Nah, nanti WhatsApp tinggal nomornya diganti sama nomor kita, sehingga ketika ada orang yang mau daftar, dia daftarnya ke nomor kita gitu. Nah, nanti di situ juga misalnya, saya mau join dong ke ini, misalnya kita kirim ke grup-grup kayak grup alumni atau grup apa gitu. Terus misalnya ada yang bilang saya mau join, oh iya boleh, terus save nomor saya ya gitu-gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk menambah
database gitu ya. Dan kalau misalnya tadi saya sampaikan, kita nge-share apa-apa, terus ada yang nanya, gimana caranya misalnya gabung di BP gitu. Kalau misalnya itu kan kita arahkan ke WhatsApp-nya, gimana kalau seandainya nggak ada yang nanya gitu. Atau misalnya seandainya kita kok nggak di komen-komen gitu ya sama orang. Maksudnya entah itu di WhatsApp atau di Instagram atau di Facebook. Berarti kita yang harus memulai interaksi, kita yang harus mulai bertanya gitu. Jadi kayak ingat tanyanya di awal, jangan ketika kita berinteraksi awal-awal jangan langsung penawaran ya, jangan langsung nawarin aku jualan BP loh, mau nggak join sama aku, jangan. Orang udah ilfil duluan nih, siapa dah gitu misalnya, baru kenal juga udah nawarin BP aja gitu. Tapi kayak kenalan dulu, terus nyapa-nyapa lah, misalnya kayak wah kakak orang mana dan lain sebagainya, baru nanti misalnya diajakin kak untuk nambah untuk ini bisa kita saling save nomor WA gitu ya. Itu juga salah satu cara untuk bisa menambah database gitu. Misalnya kita masuk ke grup-grup, misalnya ada tentang apa nih, ada kajian apa, kita join aja ke grup itu gitu. Terus kemudian ketika kita join gitu ya, kita ini ada kenalan orang-orang itu. Dan ketika misalnya grup itu umum, sifatnya umum gitu ya, misalnya ada grup-grup yang kayak saya ada nih tergabung ke dalam emang itu grup bisnis gitu ya, buat kita tuh memperkenalkan diri kita nge-share tentang konten tentang diri kita buat semenarik mungkin sehingga orang ngeh kalau ada kita gitu. Jadi jangan sampai kita udah masuk grup tapi orang tuh ya udah nganggapnya ya udahlah biasa, orang paling juga mau jualan gitu doang gitu, dan kayak nggak mau nggak mau kenalan lebih, misalnya nggak mau temenan lebih gitu misalnya sama kita gitu ya. Nah, ketika kita terus banyak nih pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan, keluhan biasanya ya. Kak, kalau kebanyakan masuk grup mah nanti HP-nya jadi lemot gitu. Atau misalnya jadi nggak bisa lagi buat kirim foto dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang harus dipahami teman-teman, bahwa ketika kita mau menjadikan bisnis kita online, berarti alat perang kita adalah gadget, handphone gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau menang perang, ya berarti alat perang kita harus yang bagus gitu. Jadi bukan bukan malah misalnya ya nggak ini nih HP-nya nggak nge-support gitu, udahlah nggak jadi gitu, bukan gitu ya. Tapi tanamkan dalam mindset kita bahwa ketika kita mau menang perang, ya berarti alat perangnya harus bagus gitu ya. Dan ini ya teman-teman, proses pengumpulan database ini itu bagian dari investasi. Penting banget, memang penting banget, karena dimulainya interaksi bisnis itu dari database ini. Dan tadi caranya udah banyak ya yang bisa kita lakukan. Nah, kalau misalnya kita terkendala dengan alat-alat perang kita gitu ya, misalnya yang WhatsApp-nya tidak support atau HP-nya nggak support, ya berarti harus ditanamkan untuk ganti alat perang nih. Kalau misalnya belum ada duitnya, berarti bukan mundur dari bisnisnya, tapi gimana caranya bisnisnya lebih banyak lagi, lebih banyak yang dijual gitu ya. Kalau kata Kak ini kemarin harus lebih semangat lagi supaya bisa ganti alat perang gitu. Jadi bukan malah nggak support nih, udahlah nggak jadi bisnis gitu ya. Jadi inilah tadi langkah awal jualan itu adalah pengumpulan database gitu ya. Atau kita juga bisa dengan bikin grup WA sendiri. Misalnya lagi ada seminar tentang 7 keajaiban rezeki. Kita share nih di mana di media sosial kita. Terus ada banyak yang Kak mau dong, oh ya udah, untuk memudahkan koordinasi gitu ya, bisa saya buatkan grup ya. Nah, nanti dari grup itu boleh save nomor saya karena saya akan membagikan, ada biasanya kalau habis kom itu ada e-book gratis gitu ya. Nah, kita bagikan, sampaikan aja ke mereka kalau misalnya kenapa harus nge-save nomor kita, karena kalau misalnya nanti nggak di-save, kalau misalnya pakai pesan siaran itu kalau nggak saling save itu nggak masuk
Jadi dua-duanya harus saling save gitu. Terus juga intinya ketika kita baru kenalan sama orang baru, itu jangan buru-buru langsung jualan ya. Tapi kayak istilahnya ya apa namanya? Interaksi dulu lah, kenalan dulu gitu. Misalnya ya SKSD dulu gitu, karena tanpa interaksi nggak akan ada transaksi ya, gitu katakan dia. Jadi harus ada interaksinya gitu. Itu ya, itu untuk pengumpulan database. Kemudian yang kedua komen status teman setiap hari. Nah, ini awalnya dari sini ya. Ketika kita sudah punya database banyak yang saling save nomor WhatsApp, maka status yang ada di WhatsApp kita akan banyak juga. Nah, ini kita tinggal komen nih status teman setiap hari. Targetin aja. Sehari misalnya saya harus komen berapa? 100 orang. Berarti 30 pagi, 30 siang, 30 malam. Dan ingat, komen itu nggak harus yang langsung jualan gitu. Jadi misalnya dia lagi misalnya lagi ngapain ya, kita komen Masya Allah, misalnya dia apa namanya, posting tentang dia lagi di mana gitu, lagi healing, ini lagi zaman-zamannya orang healing gitu ya. Wah, Masya Allah, view-nya bagus Kak gitu, komen gitu aja dulu gitu. Tapi sering misalnya ganti orang lagi, jadi jangan langsung hai Kak, kenalin aku Listi, misalnya aku lagi jalan BP loh, mau nggak Juli, kayak gitu ya. Jadi orang akan ilfeel biasanya gitu. Jadi kayak kita mengenal dulu, misalnya kita lihat wah dia ini lagi apain gitu, atau bahkan kita boleh kita komen status orang yang jualan juga, itu malah lebih bagus. Jadi kayak kita ibaratnya kayak mau jualan sama penjual, tapi bukan sesama penjual BP ya. Kalau penjual BP ya kita salah sasaran gitu ya. Tapi misalnya kan banyak tuh orang-orang yang di WhatsApp kita, dia sama-sama jualan. Kita doain aja, wah Masya Allah Kak, barakallah ya, semoga lancar bisnisnya, semoga berkah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi orang kayak seneng gitu, ternyata ada loh yang perhatikan status saya gitu. Jadi nanti dari situ dimulailah interaksi-interaksi. Oh iya, kakak orang mana dan lain hal sebagainya gitu. Jadi kayak SKSD bahasanya ya, sok kenal, sok dekat. Jadi intinya jangan langsung jualan. Nih, jangan langsung penawaran. Jadi dimulai dari sharing-sharing dulu, kemudian selling, kemudian ya. Jadi jangan baru kenal, baru saling save nomor WhatsApp, langsung selling gitu ya, orang akan ilfeel gitu. Dan kayak apaan sih lu gitu. Kemudian yang ketiga itu sering update status di WhatsApp. Nah, ini juga kayaknya juga salah satunya termasuk PR ya. Termasuk PR untuk sering-sering update status di WhatsApp. Nah, update status di WhatsApp ini juga ada teknisnya ya teman-teman. Jadi nggak uh, nggak sembarang update gitu, nggak sembarang kita posting WhatsApp gitu. Jadi di sini ada disampaikan minimal 5 status dalam satu hari minimal ya. Dan jangan cuma misalnya pagi doang, kemudian udah seharian nggak posting-posting lagi, terutama untuk posting yang jualan gitu. Terus tapi juga jangan terlalu banyak sampai kayak titik gitu. Pernah nggak teman-teman melihat ada status orang yang kita pikir itu cuma satu doang, pas kita klik, loh ternyata sampai titik-titik gitu ya. Nah itu yang harus apa ya dihindari gitu. Kadang kalau kebanyakan orang udah males membukanya, apalagi tahu kalau kita jualan, pasti ini isinya jualan nih, gitu. Udah males ngelihatnya, gitu. Tapi bisa diselingi dengan misalnya di golden time kita, di waktu emas kita jualan satu, gitu. Kemudian diselingi dengan misalnya ada quotes-nya, atau ada boleh juga kok kayak misalnya status-status yang kayak sifatnya receh gitu, misalnya kayak apa ya, kayak sekedar hiburan gitu dan lain sebagainya, atau kita bisa posting tentang kegiatan kita, misalnya kita lagi di mana gitu. Jadi jangan melulu jualan doang isinya, sampai dengan titik-titik isinya jualan semua ya. Kalau status WhatsApp itu minimal 5 dan itu mungkin bisa jualan, kemudian ditambahin ada beberapa yang misalnya dia
apa namanya, tentang bisa tadi dengan quotes atau misalnya informasi-informasi menarik lain apa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya harus dibatasi. Maksudnya jangan jangan misalnya mentang-mentang nih, kami akan sering tuh ngirim ada bahan closing, ada bahan posting banyak gitu misalnya satu kali kirim. Itu nggak harus langsung semuanya diposting saat itu juga gitu. Kalau misalnya kami sekali ngirim ada 15 gambar atau ada 10 gambar, ya orang akan males juga gitu bukannya kalau kita posting 10 gitu ya. Jadi bisa misalnya pagi satu dulu, diselingin dengan apa, terus baru siang lagi. Pokoknya di jam-jam orang ketika kayaknya kita buka WhatsApp gitu ya, jam pagi, jam orang istirahat, dan jam orang pulang kerja atau jam orang mau tidur, itu baru isinya yang jualan-jualan. Di seling-seling itu ada selingan-selingan lah tentang apa misalnya. Jadi intinya jangan sampai titik-titik gitu ya. Jadi kayak aduh, orang tuh pasti kalau saya pribadi gitu ya, saya pribadi udah males gitu ngeliatnya gitu. Ah, ini pasti karena tahu apalagi dia jualan gitu. Karena kita juga bukan apa ya, kita bukan artis gitu. Kita bukan artis yang kayak ya elah Listi doang. Listi mah paling intinya juga cuma jualan, males juga ngeliatnya gitu. Jadi kalau kita misalnya artis gitu yang orang tuh banyak ngefans sama kita, ya orang akan melihat banget nih apa yang ada di dalam story kita gitu ya. Terus pantau berapa orang yang kepo gitu. Ada orang-orang yang itu tuh bisa ngelihatnya dari di bawahnya itu dari status tuh ada kelihatan kan berapa orang nih yang udah ngelihat status kita. Atau kalau saya pribadi tuh kayak ngelihat orang ini istilahnya kayak dia menjadi kayak mungkin 10 orang pertama selalu yang melihat status saya gitu ya. Nah nanti ini yang saya pepet nih, saya tawarin mulai dari situ saya bisa lihat, wah dia berarti perhatian nih sama status saya, dia berarti kepo nih sama status saya. Nah itu baru saya japri, saya tawarin, maksudnya saya ajak kenalan dan lain sebagainya gitu ya, maksudnya kayak ya SKSD gitu, baru saya nawarin gitu. Jadi kayak kelihatan kalau misalnya orang-orang yang dia nih selalu menjadi orang 10 pertama ketika saya update status ini langsung lihat gitu ya. Walaupun entah itu mungkin cuma kebetulan doang atau gimana, tapi kalau kebetulan pas setiap kali kita update status itu bisa jadi memang dia itu interest sama kita dan kepo apa sih yang dia share gitu. Jadi orang tuh senang entah itu jualan atau bukan dia kepo sama story kita gitu. Jadi diperhatikan orang-orang yang kepo kemudian kita ajak gitu, kita ajak untuk gabung gitu ya. Kemudian yang keempat ini tadi udah saya bahas juga, intinya tidak harus ada kalimat penawaran dalam beriklan gitu ya. Jadi semakin banyak posting yang isinya jualan, banyak orang yang malah ilfil sama kita. Tadi yang saya sampaikan, saya jualan doang, botol propolis, botol lagi, botol lebah, itu aja isi statusnya. Orang udah ilfil ngeliatnya, ini jualan lagi, dia malas ingat lagi gitu ya. Udah apa kayak ya udahlah, ini juga sama, ini dia jualan, ini dia juga ngajakin kita jualan gitu. Jadi orang udah malas. Jadi di sini tadi sama, buatlah status yang menarik, terutama pada golden time dari waktu-waktu emas kita yang baru di situ yang tentang BP, tapi yang lainnya mungkin bisa kita selip-selipin dengan yang lain gitu ya. Jadi jangan jualan doang dan sampai banyak gitu ya, orang udah ilfil duluan sama kita gitu. Kemudian yang terakhir Masya Allah, yang terakhir itu kepercayaan dan kesabaran adalah yang utama. Maksudnya di sini apa? 7 dari 10 pembeli membeli karena penjualnya, bukan karena produknya. Ya, ini survei. Ini survei dari yang sudah dilakukan sama Kak Dias. Ya, jadi saya tinggal ngikutin aja nih sebenarnya. Jadi 7 dari 10 orang yang membeli kita itu bukan karena produknya, tapi karena penjualnya. Gimana kita bisa ngebangun branding kita bisa nge-branding bahwa diri kita itu penjual yang menyenangkan, gitu ya, penjual yang ramah gitu. Jadi contoh kayak gini misalnya, sekarang yang jualan British Propolis itu udah banyak banget.
ya kan? Di WhatsApp kita aja yang nggak setim sama kita, ya kan? Yang nggak setim sama kita aja mungkin udah ada beberapa kan, yang udah misalnya bisa dari beda komunitas dan lain hal sebagainya gitu ya. Nah, orang mungkin juga sama, orang-orang di luar sana juga mungkin sama gitu. Wah, banyak juga nih yang jualan BP. Tinggal kemana dia mau akan beli kalau memang dia sedang membutuhkan. Nah, itu biasanya dilihat dari penjualnya, itu salah satunya. Tapi juga banyak juga yang tadi orang yang 7 dari 10 pembeli itu karena dia senang sama penjualnya. Enak nih, bahkan kalau kita lihat di Shopee di all shop ya, atau itu apa, di Shopee juga ngelihat komen-komenannya tuh pasti kayak penjualnya ramah, gini-gini dan lain sebagainya. Itu selalu menjadi termasuk menjadi nilai penting dalam kita melakukan selling gitu. Jadi kayak servisnya kita kepada konsumen-konsumen kita itu seperti apa. Nah, itu nanti yang akan diingat sama mereka dan akhirnya ketika mereka butuh mereka akan ke kita gitu. Enak beli sama Kak Siti misalnya. Enak beli sama Kak Siti ramah. Kak Siti ini suka apa namanya? Nggak apa namanya ya? Nggak ketus kalau ngelayanin gitu dan lain sebagainya. Jadi orang akan senang gitu. Kemudian jadi produk itu bisa tapi branding diri kita bahwa kita adalah pengusaha, kita adalah pembisnis, kita adalah penjual ya, penjual yang menarik, penjual yang menyenangkan, pedagang yang menyenangkan gitu. Sehingga orang ketika membutuhkan produk kita, dia akan larinya ke kita karena udah senang sama kita gitu. Kemudian juga hindari typo ya. Jadi bahaya ya, banyak tipe-tipe yang sangat, kalau tipenya cuma salah satu huruf itu mending ya, kadang ada tipe yang sampai merubah merubah makna merubah makna dari jualan kita gitu. Jadi harus hindari. Jadi ketika kita mau posting status di WhatsApp gitu atau misalnya di media sosial kita yang lain, coba dicek ulang kira-kira apa nih yang belum sesuai kata-katanya, atau ada yang kurang hurufnya, atau ada yang salah hurufnya gitu. Nah, itu kayak istilahnya apa ya? Biar orang tuh kayak wah, dia emang udah profesional sih gitu. Jadi nggak cuma masalah komunikasinya langsung yang pinter, tapi juga dia sudah terbiasa menulis yang baik gitu. Makanya di bisnis kita juga alhamdulillah kan kita sudah ini ya diajarkan untuk pertama bikin artikel, kemudian bikin e-book gitu ya. Itu salah satu tujuannya gitu ya. Jadi diawali dengan dengan yang kecil-kecil dulu, dengan caption-caption yang sederhana aja dulu gitu ya. Jadi dimulai dari situ kita udah belajar menghindari typo. Kemudian gunakan emoticon ya. Emoticon tuh tidak bisa dipungkiri kalau menurut saya pribadi. Emoticon tuh kayak apa ya, menarik aja gitu. Beda tulisan kalau yang cuma tulisan apa? Dadadadad, titik, udah. Kayaknya ya udah, datar aja gitu. Tapi kalau ada emoticonnya kayak nyenengin aja ngelihatnya gitu. Apakah itu entah emoticon yang senyum atau emoticon yang apa gitu ya. Jadi memang gunakan emoticon itu juga mempengaruhi gitu. Jadi nggak cuma titik doang gitu ya. Sini akhirnya jadilah pedagang yang menyenangkan gitu ya. Kemudian saya kutip salah satu surat di Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 45, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat gitu ya. Jadi salah satu kunci kita dalam berbisnis itu juga sabar ya. Sabar, jangan apa ya, kita tuh jangan berharap sekali nawarin hari ini kita bikin status, kemudian kita berharap hari ini juga harus closing gitu. Misalnya kayak apa ya, berharap nanti ada yang tanya dari status kita, ada yang tanya, jangan ya. Nanti kalau misalnya nggak ada yang tanya, kalau kita berharapnya terlalu tinggi atau memang apa ya, opsi kita adalah nanti ada yang nanya, ada yang nggak tanya, kita akan down ya. Kita akan apa ya, besok udah nggak mau lagi jualan, nggak ada yang nanyain, ternyata nggak mau lagi nawar-nawarin, ditolak mulu gitu ya. Jadi
jadi pengusaha itu kalau kata Mas Ipo jangan baperan gitu ya, tapi harus sabar gitu. Saya udah sering banget menyampaikan di mana-mana ya, mungkin sama beberapa mitra saya juga. Ketika kita menawarkan, kemudian kita ditolak, bisa jadi ya, bisa jadi saat ini kita ditolak, tapi beberapa saat kemudian atau bahkan bisa hitungan tahun, ketika dia akan membutuhkan, dia akan lari ke kita gitu. Intinya saya ingat banget kata-kata Mas Ipo, ilmu menanam ya. Kalau kita nanam, pasti kita akan panen. Nggak mungkin kita nanam kita nggak panen-panen ya. Walaupun mungkin, nah itu panennya itu yang kita nggak tahu ya, panennya itu yang memang benar-benar cuma Allah doang yang berhak, itu hak prerogatifnya Allah gitu ya. Tugas kita tuh ikhtiar ya, tugas kita tuh ikhtiar menanam gitu ya. Adapun misalnya kita kapan panennya, ya udah itu hak Allah gitu. Terserah Allah mau kapan ngasih kita panen gitu ya. Jadi minta tolong sama Allah, jangan lupa gitu. Nah, eh, ada satu hal juga yang menarik dari kutipan dari Kadias. Kalau kita sudah melakukan semuanya, mulai dari pengumpulan database tadi sudah sampai 10.000, sampai kita udah ngebangun branding kita sebagai pedagang yang menyenangkan sampai nomor 5, tapi belum juga closing ya, belum juga closing. Tapi ingat, ini kata kuncinya kalau kita udah ngelakuin semua ya, udah ngelakuin semua, udah tercapai semua yang menjadi targetan-targetan tadi, tapi ternyata kita belum juga closing, kalau kata Kadias, perbanyak istighfar, kemudian bertaubat sama Allah. Bisa jadi salah satu penghalang rezeki kita adalah dosa-dosa kita gitu. Entah itu dosa yang apa ya, dosa yang sifatnya besar atau kecil gitu. Intinya sebenarnya taubat juga nggak harus di akhir ya. Dari awal juga kita harus taubat gitu ya. Kita harus jangan sampai istilahnya udah mati-matian dulu baru kita nyerahin semuanya sama Allah, baru kita deketin Allah. Enggak ya. Jadi memang dari awal kita sudah tawakal sama Allah. Ya Allah, aku niat jualan, ini karena Engkau ya Allah. Tolong mudahkan, tolong bukakan jalan-jalannya, tolong dan gerahkan hati-hati konsumen saya, tolong dan aku serahkan semuanya sama Allah. Biar Allah yang mengatur jalannya, biar Allah yang membukakan hati-hati para calon konsumen-konsumen kita. Jadi tawakal itu bisa di awal, jangan setelah kita menggunakan semua ikhtiar-ikhtiar kita baru di akhir. Ya Allah, sekarang ya Allah, aku serahin semua sama Allah. Itu antara tawakal sama pasrah memang beda tipis ya. Jadi bisa dari awal memang sudah kita serahkan semua urusan kita itu sama Allah, sehingga kedepannya urusan-urusan kita Allah yang memudahkan gitu ya. Dan tadi salah satunya adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat kita gitu. Jadi harus sabar, jadi pembisnis itu harus sabar ya. Oke, cukup ya, alhamdulillah. Itu dari saya, semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat apa-apa yang sudah saya sampaikan. Intinya ketika ada kebaikan yang mungkin bisa diambil sama teman-teman, itu datangnya dari Allah, tapi apabila banyak kekurangan, dan pastinya banyak banget kekurangan dan kesalahan, itu pribadi datangnya dari saya, sehingga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sama teman-teman semuanya ya, apabila banyak kesalahan-kesalahan, kekeliruan ya, mohon dimaafkan. Semoga Allah jadikan apa ya, segala sesuatu yang kita kerjakan yang itu nilainya kebaikan itu menjadi pahala amal jariah untuk kita semua ya. Oke, cukup dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ke kami ya. Bertanya ke kami ya. Sharing sama Oke. Oke, alhamdulillah ya, saya stop share. Saya kembalikan ke Kak Diova. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustazah Listi. Alhamdulillah, malam ini kita senang sekali ya teman-teman ya. Hari ini kita sudah dapat sharing-sharing dari Ustazah Listi. Dan tadi mudah-mudahan 5 jurus closing via WhatsApp-nya bisa segera kita aplikasikan atau kita upgrade lagi yang sudah, dan insya Allah pasti sudah lah ya. Insya Allah sudah, kita akan semakin tingkatkan lagi atau mungkin kita evaluasi, kita pikir-pikir perbaikin apa lagi ya, gitu. Harus tambah apa lagi ya. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan ini jadi motivasi tambahan, booster kita ya malam ini, booster kita sama-sama laku tim, dan mudah-mudahan setiap yang sudah disampaikan Ustazah Listi menjadi amal jariahnya dan bermanfaat dunia akhirat. Ya silakan buat teman-teman, buat penanya, dibuka berapa sesi nih Kak? Kami mau dibuka berapa saja? Bebas ya, tak terbatas atau ada dibatasi? Kalau kayaknya udah jelas Kak. Udah jelas ya. Udah jelas kayaknya, nggak perlu ditanyakan. Kayaknya praktek ya teman-teman. Ya gimana teman-teman? Mungkin ada yang berarti nggak ada yang nanya nih. Coba kita buka chat dong, ya. Kak Lesti mau nanya dong. Nah, ada yang mau nanya nih. Oke, siapa yang mau nanya? Aku mau nanya dong Kak, Kak Lesti. Ya, Kak Khadijah. Silakan. Ini ngeri banget yang nanya udah leader nih Kak ya, tolong. Assalamualaikum buat semuanya, Kak Lesti. Aku mau nanya nih, tadi kan aku kan sempat lagi di zip juga maka ini. Cuman aku dengerin untuk tips yang closing yang di WA. Terus yang terakhir, ya Masya Allah itu tersentuh juga ya. Jadi untuk yang perisai dosa tadi yang saya pelajarin juga ada di Mahmid Rezekinya Nasrullah, itu sebagian dari menarik rezeki, gimana Allah memberikan rezeki ya. Nah saya mau tanya lagi, perisai dosa yang seperti apa yang menurut Kak Lesti itu Allah iniin gitu, apa ya, diiniin lah untuk rezekinya itu kayak gimana, perisai rezekinya itu sendiri yang dosa-dosanya gitu kan, perisai dosanya. Terus kedua, tips closing yang tadi di WA itu seperti apa? Kalau untuk saya tadi agak sedikit ini ya nggak keikut gitu, jadi karena itu saya nanya. Mohon maaf kayak Kak Lesti, mau diituin dong, jelasin lagi gitu. Oke, baik Kak Khadijah. Kami ya, boleh dibantu kami ya? Ya. Keluarkan potensimu, Masya Allah. Pas. Ustazah Listi ini pas banget. Ya, jadi itu ya, kadang banyak hal-hal yang menghalangi kita dari rezeki-rezeki kita. Sebenarnya kan kita itu rezeki itu sudah Allah tetapkan ya. Sudah Allah atur, ini rezeki kita nih segini, gini-gini. Bahkan ada juga yang menyampaikan kan bahwa ada orang yang istilahnya dia udah dikit lagi kalau misalnya nggak karena pertolongan Allah dia udah meninggal nih, tapi ternyata dia masih dikasih keselamatan. Misalnya kayak kecelakaan, dia yang lainnya misalnya meninggal tapi dia dikasih keselamatan. Itu juga ada yang menyampaikan bahwa bisa jadi karena rezekinya tuh belum tersampaikan semua ke beliau, makanya dia masih dikasih hidup gitu ya. Nah, jadi sebenarnya rezeki kita tuh kan memang ini yang saya pahami ya teman-teman semua. Nanti kalau misalnya ada yang salah dan perlu diperbaiki mohon ininya ya. Rezeki kita tuh kan udah diatur gitu. Tapi ada banyak hal-hal yang menghalangi kita dari rezeki-rezeki kita. Contoh tadi dari mungkin dosa kita gitu ya. Dosa kita yang sifatnya mulai dari yang kecil atau yang mungkin sampai ke nilai syirik. Ya, nauzubillah ya, insya Allah teman-teman di sini nggak ada yang sampai ke sana gitu. Mulai dari yang kita kecil apa sih dosa yang kadang kita sendiri nggak sadari bahwa ternyata tuh nggak sengaja ya, mungkin kita nggak sengaja. Contoh yang paling ringan tuh apa biasanya? Kalau mama gibah ya. Misal lagi
cuman niatnya mau beli sayur nih, gitu terus tahu nggak sih, mulai dari tahu nggak sih, terus yang lainnya ikut, iya tahu bener, masa sih gitu. Nah itu udah mulai dah di situ bukan cuma topik menarik yang bermain, tapi pasti karena sudah ada setan-setan yang ikut membisikkan, asik banget kan ngomongin ini, lanjutin, 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 lanjutin. Dan kayak kita ngelakuin itu tuh kayak biasa aja. Karena menurut kita tuh kayak, kita cuma ngomong doang kok, cuma ngobrol doang kok, gitu kan. Kita nggak sadar gitu. Jadi akhirnya ya udah, tanpa dengan rasa bersalah, tanpa dengan bertaubat sama Allah, kita udah lewat gitu aja. Nah, itu bisa jadi kan dosa yang tanpa kita sadari gitu ya. Tapi kalau misalnya kadang justru kalau dosa yang sifatnya besar itu justru malah kita kayak, ya Allah, aku nggak enak banget ngelakuin ini. Nah, itu biasanya kita langsung tobat gitu kan. Nah, sehingga ketika kan Allah itu Maha Pengampun ya. Ketika kita bertobat insya Allah semoga diampunin sama Allah. Maka berarti selesai sudah dosa kita dengan yang itu. Tapi yang justru lebih bahaya adalah dosa-dosa yang sifatnya kecil yang kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Sehingga mungkin bisa jadi itu adalah dosa yang menutupi kita dari rezeki kita gitu ya. Makanya taubat teringannya kita adalah dengan perbanyak istighfar gitu ya. Karena kami ya ada ya disebutin dalam surat An-Nuh, surat Nuh ya, sedikit mengutip dari surat Nuh itu, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Jadi kayak kita tuh diperintahkan untuk bertobat, beristighfar kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Baru dari situ Allah akan yursilis sama alaikum midororo. Kemudian Allah akan menurunkan air gitu ya. Air tuh dalam artian tuh rezeki buat kita. Yursilis sama tuh air dari langit gitu. Kemudian wayum didekum amwal. Allah akan menambahkan kita amwal. Amwal itu harta-harta. Ya. Bi amwal wabanin. Ya, bani itu berarti anak-anak kan rezeki juga buat kita gitu ya. Yursilis sama alaikum midororo wayum didekum bi amwali wabanin. Wayajal angkum jannatan. Jadi kayak sekecil apapun yang menurut kita itu sebuah kesalahan, dan makanya kita diperintahkan sebelum kita tidur perbanyak kita istighfar, terus juga kayak evaluasi, muhasabah, hari ini aku udah ngapain aja, terus kayak ya udah, ternyata kalau misalnya kita menyadari kita habis nyakitin orang misalnya, itu juga kadang dosa-dosa, kadang kita nggak sadar ya kita habis nyakitin orang, kita mungkin niatnya bercanda, tapi ternyata itu ngebekas tuh di hati teman kita. Ya, berarti kan itu sudah masuk ke dosa gitu ya. Makanya sebelum tidur itu usahakan kita sudah bertaubat sekecil-kecilnya kita dengan istighfar gitu ya. Terus juga kita memaafkan orang lain juga, itu juga sebuah amalan yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dosa khususnya ya Umi Khadijah ya, dosa khususnya tuh mungkin nggak ada secara spesifikasi gitu ya, tapi bisa jadi dari dosa-dosa yang mungkin sifatnya kecil atau bahkan besar itu bisa. Nah, kecil itu dari hal-hal yang kadang malah justru membahayakan karena kita tidak menyadari kalau kita sedang melakukan kesalahan gitu. Makanya kita diperintahkan untuk perbanyak istighfar, karena sebanyak apapun dosa kita, bahkan diibaratkan seperti buih di lautan, itu Allah ampuni kok gitu. Jadi emang ya usahakan nggak ada pemisah lagi lah antara kita sama rezeki kita, antara kita sama Allah, mungkin dengan hal-hal yang bisa kita lakukan kayak contoh istighfar gitu sih. Kak Khadijah, mohon maaf kalau banyak salahnya. Kemudian kalau untuk tadi jurusnya, ini singkatnya aja berarti Kak Khadijah ya, karena tadi udah dijelaskan. Iya, Kak. Yang pertama itu tadi pengumpulan database ya. Pengumpulan database ini penting banget. Database ini ibarat bisa dikatakan investasi ya, investasi dari bisnis kita. Kita mau menjadikan WA sebagai toko online kita, berarti kita membutuhkan penopangnya itu media sosial kita. Dimulai dari Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Ketika kita ada interaksi di sana, arahkan semua ke WhatsApp. Nah, dari situ baru kita saling save nomor. Nanti dari situ kita akan banyak interaksi, ya. Kemudian setelah mengumpulkan database, kita komen, ya. Kita komen status teman-teman kita setiap hari. Kita targetin aja
per hari kita mau berapa komenin orang. Nggak harus, intinya jangan langsung ngomenin masalah bisnis atau jangan langsung nawarin tentang bisnis. Komen aja, misalnya kayak orang lagi di mana, wah bagus kah view-nya, atau wah enak tuh kalau ada yang posting makanan atau gimana gitu, atau kalau misalnya kan di mana itu dan lain sebagainya. Intinya kita interaksi dulu, kenalan dulu, kayak saling mengenal dulu, baru kita kayak nawarin gitu. Jadi kayak sharing dahulu, baru selling gitu. Jadi jangan langsung langsung gue jualan, mau nggak beli gitu. Orang males gitu malah ya. Kemudian yang ketiga, sering update status ya. Jadi minimal tadi saya sampaikan minimal itu 5. Nah, maksimal jangan sampai titik yang kecil banget sampai benar-benar banyak banget. Biasanya ketika kita kebanyakan posting, justru orang malah bukan ilfil, kayak males ngelihatnya, apalagi udah tahu kalau kita jualan. Ini pasti isinya jualan semua nih gitu. Jadi jangan banyak-banyak, sedikit aja, tadi minimal 5, dan itu bisa diselingin dengan misalnya pagi kita jualan, kemudian diselingin dengan ada quotes, atau kemudian diselingin dengan ada ada info menarik yang lain, atau hal-hal yang mungkin receh sifatnya, atau yang istilahnya kayak keseharian kita, misalnya foto kita lagi masak apa, misalnya gitu. Jadi kayak orang tuh senang lihat status kita kayak, dia bikin apa lagi nih, gitu. Jadi orang tuh nggak kayak, status dia isinya jualan doang, males deh bukanya, gitu. Kemudian yang keempat, tidak harus ada kalimat penawaran dalam beriklan ya. Tadi saya pakai juga di awal bahwa nggak harus dengan minat chat me, atau mau beli, mau order, silahkan beli, enggak ya. Cukup dengan kita menginfokan apa yang terjadi di komunitas bisnis kita, apa yang sedang trending gitu-gitu ya tentang bisnis kita, itu kayak dikasih caption yang menarik gitu ya, di mix aja kalau bisa, itu udah cukup gitu. Jadi jangan selalu kasih minat chat me, atau isi statusnya udah gitu cuma botol lebah gitu misalnya. Ya jadi orang kayak akan bosen gitu melihatnya. Kemudian yang terakhir ya tadi, kepercayaan dan kesabaran adalah yang utama. Jadi ketika orang sudah percaya sama kita, tadi saya sampaikan 10 dari pembeli itu 7 beli, 7 dari 10 pembeli itu beli karena penjualnya, bukan karena produknya. Karena dia sudah kayak istilahnya dia senang sama kita gitu, kita ramah gitu. Jadi kita harus ngebangun branding tentang diri kita bahwa kita adalah pedagang yang menyenangkan gitu. Jadi ketika ada orang yang senang sama kita, ketika dia mau order lagi larinya ke kita gitu. Atau misalnya mungkin dia menemukan penjual BP di status dia, itu nggak cuma kita doang, banyak mungkin beberapa gitu. Apalagi sekarang udah banyak banget yang jualan BP gitu kan. Tapi melihat kita yang supel, kita yang ramah, kita yang menyenangkan, orang akan lebih tertarik sama kita. Enak nih beli di Umi Khadijah, beliau baik gitu, beliau ramah, bahkan habis beli didoain gitu. Nah itu bisa jadi kayak istilahnya jadi icon sendiri buat kita gitu. Enak beli di Umi Khadijah, setiap habis beli didoain gitu. Jadi kayak menyenangkan aja gitu. Jadi kita sudah terbranding bahwa beli di Umi Khadijah itu menyenangkan dan dapat doa lagi bonusnya gitu. Itu sih Umi ya, insya Allah. Kak Lesti ilmunya, alhamdulillah. Barakallah, makasih ya ilmunya. Mohon maaf ya Umi, ini banyak salahnya nih. Tapi kalau dosa-dosa yang kecil itu dan besar, kalau dosa ngomelin anak itu termasuk itu juga apa enggak tuh? Gimana nih kami ya? Aduh, ini belum pernah ngomelin anak kayaknya. Lucu juga kalau marahin anak, kadang-kadang kan sempat itu juga kan, kalau namanya mak-mak. Ya, saya pernah ikut parenting juga ya Umi ya. Sebenarnya ini saya mungkin kurang pantas untuk menjawab pertanyaan ini karena juga belum punya anak nih. Gitu ya. Tapi saya pernah ikut parenting bahwa ketika kita marahin anak kita gitu, biasakan diri kita untuk minta maaf sama mereka gitu. Saya pernah ikut parenting gitu. Jadi kayak usahakan sebelum tidur
udah selesai masalah sama anak. Jadi kayak misalnya, "Ade maaf ya Umi tadi," gitu, atau bahkan ketika kita habis marah langsung, itu kita bisa langsung meluk mereka, kita bisa langsung minta maaf sama mereka, minta maaf sama anak kita, atau minta maaf sama orang yang jauh lebih muda, lebih kecil dari kita itu tidak menurunkan derajat kita kok, gitu. Maksudnya ibaratnya itu justru orang yang berani meminta maaf duluan adalah orang yang mulia kan sebenarnya gitu, walau karena itu sama anak kita gitu. Jadi kayak ketika kita langsung misalnya habis habis marahin anak, katanya ya, katanya adalah perasaan bersalah gitu kan sama anak. Nah itu jangan gengsi buat minta maaf aja gitu, karena tetap mereka juga pasti akan ada, mereka akan terbiasa gitu kalau misalnya ngelihat uminya nih kalau habis marahin dia, uminya minta maaf, sehingga nanti semoga itu masuk ke dalam mindset dia ketika dia nanti besarnya dia kesel sama orang, dia mungkin nggak sengaja juga marah sama orang, dia juga minta maaf juga gitu. Jadi kayak kebiasaan uminya bisa dia jadikan, karena itu ya, children see, children do katanya. Anak kecil itu melihat, kemudian dia akan melakukan yang sama gitu. Jadi mungkin bisa. Parenting ya, bagus itu parentingnya sama ini. Ya alhamdulillah, mudahan saya doain ya Kak Lesti, mudahan Allah dekatkan jodohnya, mudahan Allah beri yang soleh jodohnya, amin. Amin ya Allah, amin. Ini enaknya nih kami ya nih. Amin, amin ya Allah. Didoain nih. Kita doakan ya teman-teman. Insya Allah, jazakallah Kak Umi Khadijah. Oke, cukup ya. Silahkan, saya kembalikan ke Kak Diova lagi. Ya, seru sekali ya, semakin malam semakin seru. Mungkin teman-teman ada tambahan lagi? Silakan untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Cukup sepertinya Kak. Oke, cukup. Ya, kalau begitu kita langsung saja ditutup ya saja ya. Mungkin ada tambahan Kak dari kami ya. Dari kami ya, gimana? Iya, terima kasih banyak ya. Gimana teman-teman materi malam ini bermanfaat? Manfaat Kak. Ya, bermanfaat banget ya. Mungkin ya ada beberapa yang kita sudah tahu, tapi pastinya kan ilmu itu ya baik banget kalau kita dengar berulang-ulang sampai insya Allah kita ingat, dan pastinya praktek sampai ngefek ya insya Allah. Oke, cukup. Makasih banyak Kak Listi. Masya Allah, menguasai banget persiapannya. Barakallah, semoga doa-doa yang terbaik ya kita lantunkan untuk Kak Listi. Yang pertama dan utama pastinya semoga tahun ini tahun secepatnya Allah hadirkan ya. Ini ada Pak Yuyut nih, tinggal minta tolong nih, ada Pak Yuyut langsung. Insya Allah nanti dicariin Pak Yuyut. Ya cukup. Terima kasih. Kak Lesti kalau mau, Kak Lesti banyak mau. Insya Allah soleh-soleh mau Kak Lesti. Insya Allah nanti ada anaknya Bu Neneng banyak tuh. Alhamdulillah soleh-soleh semua. Kalau mau, Masya Allah saya lagi mau garap anak muda nih. Mudah nanti Kak Lesti. Sekalian MC-nya juga Kak Khadijah. Kami buat MC-nya. Hah? Buat MC-nya juga. Saya mau garap anak muda ini tadi sama Kak ini. Mudahan dengan nama kami juga nanti bersama ya. Anak muda semua ini yang saya mau garap. Masya Allah. Masya Allah. Doain ya. Kak ini tadi mau sih, Kak ini mau bersamai, katanya Kak ini sama kami juga gitu. Ini kebetulan anak muda semua. Ya, Masya Allah, mudahan puasa mereka pada mau bisnis ikutan ke kita. Ya, ntar insya Allah ditemenin Pak Yuyut berisi bawah. Oh, anak muda semua Kak ini. Ya, bismillah. Kalau belum nikah, banyak belum nikah semua. Masya Allah. Ya siap, mungkin kita foto bersama dulu. Bisa kita on-kan video ininya, fotonya, videonya. Oke ya, Mbak Yuli, Kak Susan. Berbayang kenapa Kak Susan? Udah?
Murid. Kanur Hayatun, Bu Sumartini, Mbak Desi, foto ya. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadirannya. 3, 2, 1, cheese. Ya, tahan. Oke, terima kasih. Ya, silakan Kak Diova. Ya, terima kasih Kamia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita langsung ucapkan terima kasih sama-sama kepada Ustazah Rizky. Silakan boleh di-unmute kepada teman-teman. Terima kasih Kak Terima kasih, Kak Listi. Listi. Ya, subhanakallah. Terima kasih Kak Listi. Ya. Assalamualaikum. Ya,